Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Evi selaku dosen mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat video presentasi dengan topik sistem transportasi dan contoh nyata. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Muhammad Ragil Juniarta, yang kedua Irfan Said, yang ketiga Dewina Hapsari Nareswari, yang keempat Isnaini Bagaskoro, yang kelima Salwa Toha, yang keenam Aunur Afaul Latif, yang ketujuh Rosa Ansela Via Verita, yang kedelapan Dewa Setia Widodo, yang kesembilan Muhammad Iqbal Ali Muqtafa, yang kesepuluh Wahyu Budi Aji. Pengertian sistem transportasi. Menurut Miro, transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Sistem transportasi adalah suatu bentuk keterkaitan dan keterkaitan antara penumpang, barang, sarana, dan prasarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam tatanan baik secara alami maupun buatan. Sistem transportasi diselenggarakan dengan tujuan agar proses transportasi penumpang dan barang dapat dicapai secara optimum dalam ruang dan waktu tertentu dengan pertimbangan faktor keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan efisiensi atas waktu dan biaya. Penyelenggaraan sistem transportasi terkait dengan perkembangan suatu wilayah yang tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam suatu wilayah tersebut. Komponen utama transportasi. Komponen utama transportasi ada 5. Yang pertama, manusia dan barang yang diangkut. Yang kedua, kendaraan, alat angkutnya, contoh mobil, sepeda motor, truk, kereta api, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jalan atau tempat pergerakannya, contohnya jalan raya, rel kereta, dan sebagainya. Yang keempat, terminal sebagai simpul sistem transportasi. Kemudian yang terakhir, sistem pengoperasian yang mengatur 4 komponen lainnya. Menurut Mannheim 1997, komponen utama transportasi yaitu jalan dan terminal, kendaraan, dan sistem pengelolaan. Ruang lingkup transportasi. Ruang lingkup transportasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah transportasi darat. Terbagi menjadi 2 macam, yaitu transportasi jalanan atau jalan raya dan transportasi kereta api. Transportasi jalanan atau jalan raya adalah jenis transportasi yang dapat beroperasi di jalan raya seperti halnya sepeda motor, mobil, bus, dan lain sebagainya yang menggunakan media jalan raya. Sedangkan kereta api adalah alat transportasi yang menggunakan media rel. Yang kedua adalah transportasi laut. Transportasi laut adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan modal transportasi laut, contohnya kapal, sampan, dan feri. Yang ketiga adalah transportasi udara. Transportasi udara adalah kendaraan yang dioperasikan di udara, misalnya di pesawat terbang. Pesawat terbang dapat terbang di udara atau di atmosfer dan umumnya digunakan untuk mengangkut barang dan manusia. Perencanaan sistem. Perencanaan sistem transportasi adalah proses identifikasi permasalahan transportasi dan penetapan solusi efektif, atau juga bisa diartikan suatu kegiatan perencanaan sistem transportasi yang sistematis dan bertujuan menyediakan layanan transportasi baik sarana maupun prasarana disesuaikan kebutuhan transportasi bagi masyarakat.
Salah satu model perencanaan sistem transportasi adalah Forced Travel Demand Model. Keempat langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, berapa banyak perjalanan, yaitu penentuan frekuensi perkiraan jumlah perjalanan yang dihasilkan di setiap zona. Yang kedua, distribusi perjalanan. Dapat diartikan kemana tujuan perjalanan di mana kecocokan antara asal dan tujuan dikembangkan. Akhir perjalanan ditautkan untuk membuat perjalanan lengkap. Yang ketiga, pilihan mode transportasi. Moda perjalanan apa yang sering digunakan untuk perjalanan? Pemilihan moda memprediksi pilihan yang dibuat individu atau kelompok dalam memilih moda transportasi mereka. Yang terakhir adalah penentuan rute, yaitu pengalokasian perjalanan antara asal dan tujuan dengan rute tertentu. Seringkali penetapan rute didasarkan pada jalur yang memiliki waktu tempuh terpendek. Tujuan perencanaan. Yang pertama, merumuskan kebijakan yang mendukung. 2. Untuk mengarahkan program pengembangan, tetapi cukup fleksibel menghadapi perubahan. Yang ketiga, dibangun berdasarkan kesepakatan dan terukur. Faktor perencanaan transportasi. Yang pertama, tata guna lahan, kemudian ekonomi, kemudian sosial budaya, teknologi masyarakat. Contoh nyata, kemudahan arus transportasi darat makin meningkat ketika terjadi konektivitas antara kondisi jalan raya dengan kendaraan. Konektivitas ini dapat terbangun melalui dukungan teknologi komunikasi atau Information and Communication Technology atau disingkat ICT, yang dewasa ini sudah diterapkan oleh industri kendaraan. Keadaan yang menciptakan konektivitas antara kendaraan dan rel jalan raya atau sarana dan prasarana jalan, ini disebut juga sistem transportasi intelijen atau Intelligent Transportation System, disingkat ITS. Pada 2013, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengoperasikan ITS yang memiliki 3 subsistem meliputi 1. Bus Tracking System atau BTS untuk melacak keberadaan bus Transjakarta dan mengatur operasionalnya. Yang kedua, Area Traffic Control System atau disingkat ATCS yang berfungsi untuk mengatur lampu lalu lintas terutama saat terjadi kemacetan. Sejak Februari 2013 sudah ada 90 armada bus Transjakarta yang melayani koridor 1 yang melengkapi GPS dan 12 persimpangan telah terhubung dengan ATCS. Di Jakarta ada sekitar 250 persimpangan yang nantinya akan dihubungkan dengan ATCS secara bertahap. Yang ketiga, Traffic Information System atau disingkat TIS, yaitu informasi elektronik berupa pesan, gambar, simbol, atau tulisan yang dinamis bagi pengguna jalan.